Halo teman-teman mahasiswa informatika UPY, saya Nurirwan Saputra. Hari ini kita bakal ngintip sedikit ke balik layar salah satu teknologi paling canggih yang kita pakai ya, hampir setiap detik. Selamat datang di pengantar Information Retrieval. Coba deh, pernah nggak kalian lagi asyik nge-google, terus kepikiran, gimana caranya ya? Maksudnya, gimana mungkin sebuah sistem bisa nyari di miliaran website dan ngasih jawaban yang pas banget dalam waktu kurang dari sedetik? Ini bukan sulap loh, ini ilmu pengetahuan. Dan hebatnya, teknologi ini tuh ada di genggaman kita setiap hari. Tiap kali kita cari resep, cari materi kuliah, atau sekedar cari info-info random, kita sebenarnya lagi berinteraksi sama sistem information retrieval yang super canggih. Oke, sekarang yuk kita bedah cara kerjanya. Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita mulai dari kenapa kita butuh banget teknologi ini. Terus, kita kenalan sama konsep dasarnya, si pustakawan digital. Lanjut, kita lihat gimana komputer bisa membaca bahasa kita. Terus, kita bongkar otak di balik sistem rankingnya. Dan terakhir, kita ngobrolin tantangan ke depannya. Oke, bagian pertama banjir informasi digital. Gini, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus ngerti dulu dong masalahnya apa. Dan masalah terbesar kita sekarang adalah ledakan informasi yang benar-benar gila-gilaan. Coba lihat ini, mayoritas data di dunia katanya sih lebih dari 80% itu data yang nggak terstruktur. Jadi ini bukan data rapi di tabel Excel atau database ya. Itu tuh teks, postingan di media sosial, foto, video. Bayangin aja, ini kayak lautan data yang super luas. Dan jujur aja berantakan banget. Nah, ini dia poin pentingnya. Tanpa alat yang benar, kita bisa tenggelam di lautan data ini. Dan information retrieval, atau kita sebut aja IR, itu ibaratnya perahu penyelamat kita. Dialah yang bantu kita navigasi dan nemuin apa yang kita cari. Oke, sekarang kita lihat gimana cara kerja perahu ini. Di bagian kedua, kita bakal kenalan sama yang saya sebut pustakawan digital. Jadi, apa sih sebenarnya information retrieval itu? Kalau mau formal, ya ini definisinya. Tapi biar gampang, bayangin aja IR itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami raksasa. Kalian punya pertanyaan, ada segunung dokumen, dan tugas sistem IR adalah nemuin satu atau beberapa dokumen yang paling pas sama pertanyaan kalian. Simpel kan? Prosesnya kira-kira begini. Pertama, kalian punya rasa penasaran, butuh informasi. Kedua, kalian ubah rasa penasaran itu jadi kata kunci atau query. Ketiga, si pustakawan digital ini langsung gerak cepat, nyari di seluruh koleksinya. Dan terakhir, keempat, dia bakal sajiin dokumen yang menurut dia paling relevan. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Gimana sih cara kerja pustakawan digital ini? Di bagian ketiga ini, kita akan bahas soal mengajari komputer membaca teks. Gimana caranya komputer bisa ngerti bahasa kita yang penuh nuansa ini? Buat kita ini kalimat yang puitis ya kan? Tapi buat komputer, awalnya ini tuh cuma deretan huruf dan spasi. Nggak ada makna, nggak ada emosi, nggak ada konteks. Beda banget sama cara kita melihatnya. Nah, ini dia yang komputer lakuin. Dia nggak peduli sama tata bahasa. Dia cuma ngubah kalimat ini jadi semacam kantong kata atau bag of words. Di model ini yang penting itu bukan urutan katanya, tapi kata apa aja yang muncul dan berapa kali. Jadi komputer cuma nyatat, oke, ada kata Frodo, Sam, walking. Ini langkah pertama yang kelihatannya simple tapi penting banget. Proses ngubah teks jadi kantong kata ini ada beberapa langkah. Pertama, tokenization. Kalimatnya dipecah-pecah jadi kata. Kedua, normalization. Kata-kata diubah ke bentuk dasarnya. Misalnya kata walking atau walked, dua-duanya jadi walk. Ketiga, stop word removal. Kata-kata umum yang nggak terlalu penting kayak yang, di, atau dan, itu dibuang aja biar lebih efisien. Oke, jadi sekarang komputer udah punya kantong katanya. Terus gimana? Nah, disinilah kita masuk ke otaknya sistem pencarian. Bagian keempat, dari kata-kata jadi peringkat. Disinilah bagian kerennya. Dengan model yang namanya vector space model, setiap dokumen dan setiap query yang kalian ketik itu diubah jadi semacam titik atau vektor di dalam sebuah ruang imajiner. Jadi, dokumen-dokumen yang secara konsep mirip sama query kalian, posisinya bakal dekatan di ruang itu. Ini udah bukan sekadar nyocokin kata, tapi nyocokin makna. Jadi intinya begini, pencarian modern itu bukan cuma soal ada atau nggak ada. Setiap dokumen itu dikasih skor relevansi, dihitung dari seberapa dekat dia sama query kalian. Hasilnya diurutin, yang skornya paling tinggi ya ditaruh paling atas. Bahkan ada sistem kayak PageRank-nya Google yang nambahin skor reputasi, biar hasil yang muncul itu beneran berkualitas, bukan cuma spam. Keren banget kan teknologinya? Tapi, bukan berarti nggak ada tantangan. Yuk kita masuk ke bagian terakhir. Apa aja sih tantangan pencarian di masa depan?
Ini nih yang memunculkan satu pertanyaan besar, dan ini penting banget buat kita sebagai orang informatika. Pertanyaannya, apakah algoritma yang menjalankan mesin pencari ini benar-benar netral dan objektif? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Karena sistem ini belajar dari data yang kita buat. Dari artikel, dari website, dari semua tulisan kita di internet, sistemnya bisa tanpa sengaja ikut belajar bias yang ada di masyarakat. Jadi kalau data inputnya udah bias, ya outputnya bisa jadi ikut bias juga. Nah, ini jadi tantangan kita semua ke depannya. Sebagai generasi yang bakal bikin dan ngembangin sistem-sistem ini, pertanyaannya bukan lagi cuma soal seberapa cepat atau seberapa akurat, tapi juga gimana caranya kita bisa bikin teknologi ini adil, etis, dan ngasih akses informasi yang nggak bias buat semua orang. Nah, pertanyaan ini saya tinggalin buat kalian renungkan. Terima kasih.